Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Revanya Dunanda dari Universitas Tadulako, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Program Studi Matematika dengan NIM G20123010. Saya akan menjelaskan 5 algoritma pemrograman dan akan mengimplementasikannya ke aplikasi Dev C++. Algoritma pertama yang saya ambil adalah algoritma penjumlahan dua bilangan. Nah, karena tadi di awal saya sudah menjelaskan fungsi dari dasar-dasar yang ada di Dev C++ ini, jadi tidak perlu lagi dibahas. Nah, di sini bisa dilihat fungsi untuk menjumlahkan dua bilangan. Terdapat in penjumlahan dalam kurung in A dan in B. Ini berfungsi sebagai, yaitu fungsi penjumlahan didefinisikan untuk menjumlahkan dua bilangan. Parameter A dan B adalah bilangan input yang akan dijumlahkan, dan terdapat pula return A plus B string berfungsi sebagai mengembalikan hasil dari penjumlahan A dan B. Selanjutnya di sini ada in x, y string berfungsi untuk mendeklarasikan variabel x dan y untuk menyimpan bilangan input dari pengguna. Selanjutnya cout yaitu untuk memanggil dari masukan bilangan pertama. Nah, selanjutnya di sini tinggal di sin masukkan bilangan x yaitu bilangan pertamanya. Selanjutnya lagi cout untuk masukkan bilangan kedua, dan terdapat pula sin-nya untuk memanggil bilangan kedua atau y. Nah, yang terakhir adalah cout, atau kita bakal memanggil hasil penjumlahan dari bilangan pertama dan bilangan kedua yang bakal dimasukkan pengguna, dan terakhir bakal di run. In n string, unsigned long faktorial sama dengan satu string. Ini berfungsi untuk menyimpan hasil faktorial menggunakan unsigned long agar bisa menampung nilai yang besar. Nah, di sini kita tinggal memasukkan input yang bakal kita gunakan. Nah, di sini saya memberikan cout masukkan bilangan n untuk menghitung faktorial. Bilangan n ini bilangan real mana saja itu bisa kita masukkan agar bisa menghitung faktorialnya. Nah, selanjutnya memastikan bahwa n ini tidak negatif. Maka kita memasukkan cout faktorial tidak terdefinisi untuk bilangan negatif jika bilangan tersebut kurang dari sama dengan 0. Nah, menghitung faktorialnya itu menggunakan perulangan for. For dalam kurung in i sama dengan 1 string i kurang dari sama dengan n string i plus plus. Itu berfungsi untuk perulangan untuk mengalihkan angka dari 1 sampai ke n. Nah, selanjutnya algoritma yang ketiga adalah algoritma menentukan luas lingkaran.
Di sini bukan hanya include IOStream saja yang digunakan, tapi juga include CMath. Nah, include CMath ini berfungsi sebagai pustaka untuk matematika seperti POW, pangkat, dan MPI atau nilai konstanta pi. Nah, di sini yang pertama-tama ada float jari-jari, luas string. Itu berfungsi untuk variabel yang akan menyimpan jari-jari dan luas lingkaran. Selanjutnya, meminta input dari pengguna. Kita tinggal memasukkan saja jari-jari lingkaran yang nanti kita bakal memasukkan jari-jari lingkaran. Nah, selanjutnya di sini ada kode meminta input dari pengguna. Nah, yang bakal kita input itu adalah masukkan jari-jari lingkaran. Tapi itu nanti setelah kita run. Selanjutnya di sini ada menghitung luas lingkaran. Luas sama dengan M pi dikali POW jari-jari, 2 string. Ini sama saja dengan rumus luas lingkaran atau pi dikali jari-jari pangkat 2. Nah, selanjutnya di sini adalah memanggil fungsi untuk menghitung luas lingkaran. Yang keempat adalah algoritma menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, di sini fungsi untuk mengecek apakah suatu bilangan itu ganjil atau genap. Nah, in main, in bilangan, cout, outputnya itu masukkan bilangan bulat positif. Nah, inputnya itu bilangan. If dalam kurung bilangan persen 2 sama dengan 0 itu berfungsi untuk mengecek apakah bilangan habis dibagi 2. Persennya ini adalah operator modulus. Jika hasilnya adalah 0, maka bilangan tersebut genap. Nah, habis itu outputnya untuk menyatakan ini bilangan genap. Dan selanjutnya adalah output untuk menyatakan bilangan ini ganjil. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah algoritma bilangan prima. Di sini ada in batas yang berfungsi sebagai variabel untuk menyimpan batas atas bilangan. Nah, kita tinggal masukkan outputnya, masukkan batas atas, dan inputnya batas. Selanjutnya kita masukkan output bilangan prima hingga batas adalah jadi in angka sama dengan 2 jadi bilangan prima ini mulainya dari 2. Terus selanjutnya ada while angka kurang dari sama dengan batas. In angka sama dengan 2 string itu menunjukkan bahwa bilangan prima ini mulai dari angka 2. Selanjutnya di sini ada while dalam kurung angka kurang dari sama dengan batas. Selanjutnya bool prima sama dengan true, atau bisa diasumsikan ini angka bilangan primanya. In i sama dengan 2 itu berarti periksa pembagi dari 2 hingga kuadrat dari angka. Selanjutnya while i dikali i kurang dari sama dengan angka berfungsi untuk meminimalkan iterasi. Selanjutnya di sini ada if dalam kurung angka persen i sama dengan 0 itu berfungsi jika angka habis dibagi oleh i, maka angka bukan bilangan prima. Nah, seperti yang tertera di situ, setelahnya kita masukkan break atau mengakhiri dari pernyataan pertama.
Selanjutnya if prima, atau di sini bisa berfungsi adalah periksa apakah angka adalah bilangan prima atau bukan, yang bakal ditentukan ini. Nah, sekian 5 algoritma yang dapat diimplementasikan ke dalam Dev C++. Semoga ini bermanfaat dan bisa membantu. Oke, sekian. Terima kasih.